Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Al-Rosyidi, dosen program studi akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Mata kuliah perpajakan adalah mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa semester ketiga berdasarkan kurikulum yang saat ini berlaku, yaitu kurikulum 2021. Mata kuliah ini memiliki prasyarat yaitu mata kuliah akuntansi keuangan menengah satu, sehingga mahasiswa harus menempuh terlebih dahulu mata kuliah akuntansi keuangan menengah satu sebelum menempuh mata kuliah perpajakan. Mata kuliah perpajakan ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa program studi akuntansi. Mata kuliah perpajakan ini diharapkan dapat mendukung tiga capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu mahasiswa menguasai pengetahuan di bidang sektor publik, termasuk di dalamnya adalah perpajakan. Kemudian mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, serta taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun CPL tersebut kemudian dirinci lebih lanjut ke dalam CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. CPL yang pertama tadi diperinci menjadi mampu menguasai konsep perpajakan dan peraturan perpajakan, yaitu diantaranya indikator dari pencapaian CPMK adalah mampu menjelaskan konsep perpajakan baik pajak pusat maupun pajak daerah, serta mampu mengidentifikasi berbagai peraturan perpajakan baik pajak pusat maupun pajak daerah. Jadi setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep perpajakan serta mampu mengidentifikasi peraturan perpajakan yang berlaku baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah. Kemudian untuk CPL yang berikutnya diperinci menjadi CPMK yang itu mampu menerapkan peraturan perpajakan dalam penyelesaian kasus perhitungan pajak. Di sini indikator yang akan dicapai adalah mampu menghitung berbagai jenis pajak, termasuk diantaranya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Jadi setelah menempuh mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa bisa menerapkan peraturan perpajakan yang sesuai dengan transaksi yang terjadi, serta menghitung besarnya pajak yang harus dikenakan. Selain itu, capaian pembelajaran mata kuliah berikutnya adalah mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban pajak berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia. Jadi, setelah menempuh mata kuliah ini, diharapkan nanti mahasiswa bisa mengidentifikasi apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia. Nah, pengalaman pembelajaran nanti akan difokuskan pada diskusi materi di kelas, identifikasi peraturan perpajakan, kemudian ada juga mengerjakan kasus perhitungan perpajakan dan kuis. Asesmen dari mata kuliah ini akan terdiri dari tugas individu, kuis, UTS, dan UAS. Tugas individu secara total akan memiliki bobot 20%, yaitu untuk mencapai mata CPMK 1 sebesar 5%, bobot untuk CPMK 2 10%, dan bobot untuk CPMK 3 5%. Kuis memiliki bobot total 15% yang terdiri dari CPMK 1 5%, CPMK kedua 5%, dan CPMK ketiga 5%. Untuk UTS bobot totalnya 30%, untuk CPMK 1 10%, CPMK 2 10%, dan CPMK ketiga juga sama 10%. Sedangkan untuk UAS atau ujian akhir semester memiliki bobot 35% untuk mencapai CPMK 1 10%, mencapai CPMK 2 10%, dan untuk capaian CPMK 3 sebesar 15%. Nah, untuk
Mata kuliah perpajakan ini kita akan menggunakan berbagai referensi. Referensi utama yang kita acu adalah susunan dalam satu naskah Undang-Undang Perpajakan yang terdiri dari Undang-Undang KUP, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN dan PPNBM, yaitu Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Jadi, susunan dalam satu naskah ini berisi undang-undang KUP, PPH, PPN, PPNBM yang sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu, karena kita juga akan membahas pajak daerah, ada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau Undang-Undang HKPD. Referensi lain yang bisa digunakan adalah video-video pembelajaran dari www.pajak.go.id. Selain itu, ada juga peraturan-peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Jadi peraturan-peraturan yang berada di bawah undang-undang antara lain peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Dirjen Pajak, dan surat edaran Dirjen Pajak. Buku ada yang bisa kita gunakan, tapi kita harus selektif karena ada beberapa hal yang mungkin tidak seluruhnya masih berlaku sesuai dengan ketentuan yang paling baru. Oleh karena itu, kita masih menggunakan buku Siti Resmi Perpajakan, Teori dan Kasus, baik buku 1 dan buku 2 yang diterbitkan oleh penerbit Salemba 4, tapi secara selektif kita harus menyesuaikan beberapa hal sesuai dengan ketentuan pajak yang terbaru. Selain itu ada buku Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak, terutama untuk mencapai CPMK yang ketiga, yaitu mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Dan ada juga referensi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Oleh karena saat ini saya sedang menempuh tugas belajar, sehingga saya tidak memegang mata kuliah sama sekali, maka video ini dibuat secara asinkron. Video ini adalah video yang mendukung perkuliahan pertemuan 9 yang membahas mengenai pajak penghasilan pasal 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa mata kuliah perpajakan yang saat ini sedang menempuh mata kuliah perpajakan, video ini adalah video yang dapat membantu pembahasan dan diskusi di kelas terkait dengan pajak penghasilan pasal 23 yang akan dibahas pada pertemuan 9. Video ini diharapkan dapat membantu pencapaian pembelajaran mata kuliah yaitu mampu menguasai konsep perpajakan dan peraturan perpajakan. Indikatornya adalah bisa mengidentifikasi peraturan perpajakan, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Khususnya karena pajak pasar penghasilan adalah pajak pusat, berarti bisa mengidentifikasi pasal berapa yang harus dikenakan dalam suatu transaksi. Kemudian mampu menerapkan peraturan perpajakan dalam penyelesaian kasus perhitungan pajak. Jadi bisa menghitung jenis pajak penghasilan yang harus dikenakan. Jadi bisa menentukan pasal berapa yang harus dikenakan dan berapa besarnya. Itu adalah fokus utama dari pembelajaran kita pada video kali ini. Nah, apa itu pajak penghasilan pasal 23? Jadi pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh pemotong PPh yang terdiri dari badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya ketika membayarkan beberapa jenis penghasilan yang ada di sini kepada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Jadi ketika para pemotong ini membayarkan penghasilan kepada penerima penghasilan yaitu WP dalam negeri dan BUT, penghasilannya berupa ini, maka mereka harus memotong PPh pasal 23. Apa saja jenis penghasilan yang harus dipotong tersebut, yaitu bunga, royalti, dividen, hadiah, sewa, dan jasa. Tetapi yang perlu hati-hati di sini adalah bahwa
Bunga, dividen, hadiah, sewa, jasa, ada yang sudah dipotong PPh pasal lainnya. Oleh karena itu, ketika kita ingin menentukan apakah bunga, dividen, hadiah, sewa, atau jasa ini merupakan objek PPh pasal 23 atau pasal lainnya, kita perlu memperhatikan secara seksama apakah ada PPh pasal lain yang sudah dikenakan. Apabila belum ada PPh pasal lain yang dikenakan, berarti objek tersebut dipotong PPh pasal 23. Jadi ketika pemotong membayarkan penghasilan kepada penerima penghasilan, dia harus potong untuk bunga, royalti, dividen, hadiah sebesar 15%, sewa dan jasa sebesar 2%. Penghasilan yang dipotong, potongan pajaknya akan disetorkan ke kas negara, sedangkan penghasilan sisanya akan dibayarkan kepada penerima penghasilan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas bunga, royalti, dividen, hadiah yang dikenakan PPh pasal 23. Kita mulai dari royalti. Untuk royalti, semua royalti yang diterima wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap merupakan objek PPh pasal 23. Karena tidak ada royalti yang dikenakan pajak pasal lainnya yang diterima WP dalam negeri dan BUT. Jadi untuk royalti yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap pasti dipotong PPh pasal 23. Baik itu wajib pajak orang pribadi dalam negeri maupun wajib pajak badan dalam negeri termasuk bentuk usaha tetap. Yang harus memotong adalah pembayar royalti dengan tarif 15%. Nah, mari kita lihat contoh dari transaksinya. Perusahaan membayar royalti sebesar 20 juta atas penggunaan merek Xavier yang dimiliki oleh Bapak Xavier, seorang warga negara Indonesia. PPh pasal berapa yang dipotong dan berapa jumlahnya. Silakan bisa di pause terlebih dahulu video ini untuk menentukan PPh pasal berapa dan berapa jumlahnya. Nah, setelah kita pelajari bahwa semua royalti itu dipotong PPh pasal 23, berarti pembayaran royalti kepada Bapak Xavier ini dipotong juga PPh pasal 23. Jadi betul PPh pasal 23 yang akan dipotong pada transaksi ini. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah sebesar 15% dikali dengan nilai transaksinya, yaitu 20 juta. Sehingga PPh 23 yang dipotong adalah sebesar 15% dikali 20 juta, yaitu sebesar 3 juta. Sekarang kita masuk ke objek berikutnya, yaitu hadiah. Nah, untuk hadiah, ada hadiah yang sudah dipotong PPh pasal lainnya, yaitu antara lain hadiah undian, yang apabila diterima wajib pajak dalam negeri sudah dipotong PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final dengan tarif 25%. Selain itu, untuk hadiah selain undian, tetapi diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sudah dipotong PPh pasal 21. Nah, oleh karena itu, maka hadiah seperti apa yang menjadi objek PPh pasal 23? Yang menjadi objek PPh pasal 23 kira-kira apa? Ya, yang menjadi objek PPh pasal 23 adalah hadiah selain undian tetapi diterima oleh WP Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap. Jadi kalau ada hadiah selain undian diterima oleh WP Badan Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dia dipotong PPh pasal 23 oleh pemberi atau pembayar hadiah dengan tarif 15%. Mari kita simak contoh soalnya. Perusahaan memberikan hadiah kepada PT Kartini sebesar 60 juta karena telah memenangkan kompetisi pembuatan jingle perusahaan. PPh pasal berapa yang dipotong dan berapa jumlahnya. Silakan bisa di pause terlebih dahulu untuk menentukan PPh pasal berapa yang dipotong dan berapa jumlahnya. Oke, setelah di pause,
Sekarang kita coba bahas. Dari contoh ini, maka kita perlu mengidentifikasi apakah hadiahnya ini adalah hadiah undian atau bukan. Hadiahnya ternyata dari soal bukan hadiah undian, tetapi hadiah dari sebuah kompetisi. Berarti hadiahnya adalah hadiah selain undian. Yang menerima siapa? Yang menerima adalah PT Kartini. Jadi PT Kartini ini adalah WP atau wajib pajak Badan Dalam Negeri. Berarti PPh pasal berapa yang dipotong? PPh yang dipotong adalah PPh pasal 23. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah sebesar 15% dikali dengan 60 juta, yaitu sebesar 9 juta. Berikutnya kita masuk ke pembahasan mengenai bunga. Bunga ini sudah banyak yang dipotong oleh PPh pasal lainnya. Di antaranya adalah bunga tabungan, deposito, dan bunga sertifikat Bank Indonesia yang sudah dipotong PPh pasal 4 ayat 2 yang sifatnya final sebesar 20%. Selain itu ada juga bunga obligasi yang sudah dipotong juga PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 15%. Nah, kemudian ada juga bunga simpanan koperasi yang dipotong PPh pasal 4 ayat 2 sifatnya final. Tarifnya untuk bunga di bawah sampai dengan 240.000 tarifnya 0%, sedangkan di atas 240.000 tarifnya 10%. Lalu bunga seperti apa yang menjadi objek PPh pasal 23? Jadi yang menjadi objek PPh pasal 23 adalah bunga yang penerimanya adalah WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Selain yang sudah dipotong PPh pasal 4 ayat 2 dan juga tidak dibayarkan kepada badan usaha jasa keuangan seperti bank, multifinance, dan sebagainya. Untuk bunga yang dibayarkan kepada badan usaha jasa keuangan seperti bank, multifinance, dan sebagainya tidak perlu dipotong PPh pasal 23. Jadi untuk bunga yang dibayarkan kepada badan usaha jasa keuangan seperti bank, multifinance, dan sebagainya tidak perlu dipotong PPh pasal 23. Tarif dari PPh pasal 23 sendiri adalah sebesar 15%. Nah, mari kita coba simak contoh berikut ini. Perusahaan membayar bunga pinjaman kepada bank swasembada sebesar 60 juta. PPh pasal berapa yang dipotong dan berapa jumlahnya? Silahkan bisa di-pause video ini untuk menentukan terlebih dahulu apakah transaksi ini perlu dipotong PPh dan jika perlu PPh pasal berapa yang perlu dipotong dan berapa jumlahnya. Baik, kita bisa bahas untuk transaksi ini, kita perlu lihat bahwa transaksi ini adalah pembayaran bunga pinjaman kepada bank swasembada. Oleh karena bank swasembada termasuk badan usaha jasa keuangan seperti bank, multifinance, dan sebagainya, berarti transaksi pembayaran bunga ini tidak perlu dipotong PPh pasal 23. Jadi, transaksi ini tidak perlu dipotong PPh 23 karena penerimanya adalah bank swasembada. Berikutnya kita masuk ke objek berikutnya yaitu dividen. Nah, untuk dividen sendiri saat ini sebetulnya dividen yang sudah diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu yaitu 4 tahun yang diterima oleh WP orang pribadi dalam negeri itu bukan objek PPh. Sedangkan apabila dividen diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri tetapi tidak diinvestasikan di Indonesia dalam 4 tahun, maka dikenakan PPh 4 ayat 2 yang sifatnya final dan disetor sendiri oleh wajib pajak dengan tarif 10%. Kemudian dividen yang diterima wajib pajak badan dalam negeri itu sudah merupakan bukan objek PPh lagi. Sehingga dari kesimpulannya, maka dividen apa yang saat ini menjadi objek PPh pasal 23? Kira-kira apa? Ya, jadi sudah tidak ada dividen yang menjadi objek PPh pasal 23. tiga. 23. 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
Nah, sekarang karena kita sudah menempuh pembelajaran, tadi ada 4 objek yang dikenakan. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Untuk latihan kali ini, contohnya perusahaan membayarkan bunga atas pinjaman kepada PT Sentosa sebesar 10 juta. Kira-kira PPh pasal berapa yang dipotong dan berapa jumlahnya? Silahkan bisa di-pause videonya terlebih dahulu untuk menentukan PPh pasal berapa yang dipotong dan berapa jumlahnya. Ya, untuk transaksi ini, karena transaksi ini adalah pembayaran bunga pinjaman kepada PT Sentosa, dia bukan merupakan bunga deposito. Tabungan bukan merupakan bunga obligasi, bukan juga bunga simpanan koperasi, dan dibayarkannya juga bukan kepada bank. Maka ini adalah contoh objek dari PPh pasal 23. Jadi PPh pasal berapa yang dipotong adalah PPh pasal 23. Dan berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah sebesar 15% dikali dengan bunganya sebesar 10 juta, yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Baik, demikian video pembelajaran kita yang membahas mengenai PPh pasal 23 yang dipotong untuk bunga, royalti, dividen, dan hadiah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.